Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Praja Alif Rizky, NPP 290252 dari kelas E5, Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara. Baiklah, hari ini kita akan membahas salah satu materi dalam pelajaran ilmu statistika sosial, yaitu analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon atau response variable, atau biasa juga disebut variabel bergantung atau dependent variable, dan variabel explanatory atau biasa disebut penduga, atau prediktor variable, atau disebut juga variabel bebas, atau independent variable. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, yang terbagi lagi menjadi linear sederhana dan non-linear sederhana, dan regresi berganda yang dibagi menjadi linear berganda dan non-linear berganda. Jadi, singkatnya, analisis regresi adalah metode untuk menentukan hubungan sebab akibat dua variabel dengan variabel lainnya. Nah, dalam analisis regresi ini terdapat dua variabel, yaitu variabel penyebab dan variabel akibat. Variabel penyebab sering disimbolkan dengan variabel sumbu X, yang juga dikenal dengan istilah variabel penjelas, atau variabel explanatory atau variabel independen. Lalu, ada variabel akibat, yang sering disimbolkan dengan variabel sumbu Y, yang juga dikenal dengan istilah variabel yang dipenuhi, variabel dependen, atau variabel terikat. Apa sih gunanya analisis regresi? Analisis regresi ini digunakan untuk membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Dan juga digunakan untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Digunakan juga untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dan didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, ini ada jenis hubungan regresi. Ada 3 bentuk hubungan regresi, yaitu hubungan searah atau positif, hubungan bersifat kebalikan atau negatif, dan tidak ada hubungan. Pertama kita akan membahas yaitu hubungan searah atau hubungan positif. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan dipengaruhi variabel Y atau dependen yang searah. Atau jika variabel X bertambah, maka variabel Y juga bertambah. Begitu pula sebaliknya. Contoh pertama, hubungan antara pengeluaran iklan yang digambarkan dengan X dan jumlah penjualan yang digambarkan dengan Y. Lalu contoh kedua adalah antara penghasilan yang digambarkan dengan X dan pengeluaran konsumsi yang digambarkan dengan Y. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Yaitu, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang. Atau sebaliknya, apabila variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah. Contoh, hubungan antara usia kendaraan yang digambarkan dengan X dengan tingkat harga yang digambarkan dengan Y. Lalu ada hubungan antara harga barang yang digambarkan dengan X dengan jumlah yang diminta yang digambarkan dengan Y. Lalu yang ketiga adalah tidak ada hubungan, yaitu dua variabel dikatakan tidak mempunyai hubungan apabila perubahan pada variabel independen, yaitu X, tidak mempengaruhi perubahan pada dependen Y. Contohnya, hubungan antara konsumsi pangan X dengan tinggi gedung Y, tentu saja tidak ada hubungannya. Lalu, dalam analisis regresi ada dua model penggambaran. Ada dua bentuk diagram analisis regresi, antara lain yaitu metode diagram berserak dan metode jumlah kuadrat kecil. Mari kita bahas.
Ini adalah contoh dari model diagram bersera. Di sini kita lihat ada 4 model diagram. Yang pertama itu adalah positif linear. Positif linear adalah hubungan antara sumbu X dan sumbu Y, di mana poin yang ini memiliki hubungan A dan B. Dan kita lihat A ke B itu naik secara konstan atau linear, bertambah. Jadi hubungan antara X dan Y dapat dilihat sini A dan B ini naik secara konstan. Jadi positif linear. Lalu ada diagram kedua. Diagram kedua ini kebalikan dari diagram yang pertama, di mana kita lihat di sini diagramnya itu turun, tapi turun secara konstan. Jadi dinamakan diagram negatif linear. Lalu ada diagram C. Pada diagram C ini juga turun, tetapi kita lihat di sini diagramnya itu tidak konstan ya, tidak lurus. Jadi dikatakan diagram negatif non-linear atau negatif tidak konstan. Lalu ada diagram D. Pada diagram D ini, hubungan di antara X dan Y ini tidak dapat ditarik suatu diagram. Itulah dinamakan tidak dapat berhubungan. Itulah yang dinamakan diagram tidak berhubungan. Apa sih guna diagram ini? Diagram ini berguna untuk membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Lalu, diagram ini juga bermanfaat untuk membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Kita lanjut ke model yang kedua, yaitu adalah metode jumlah kuadrat terkecil. Istilah regresi itu sendiri berarti ramalan atau taksiran. Untuk menetapkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil, sehingga bentuk persamaan. Nah, ini dia model bentuk persamaan regresinya. Di sini kita akan melihat suatu rumus dasar dari analisis regresi. Di sini rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y itu adalah variabel dependen. A adalah konstanta. Dan B adalah koefisien variabel X. Dan X adalah variabel independen. Nah, untuk mencari nilai A dan B dapat digunakan rumus. Untuk B, kita gunakan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, N itu adalah banyaknya item observasi atau banyaknya data. Sigma XY adalah nilai dari total perkalian X dikali Y. Lalu, sigma X dan sigma Y adalah seluruh total nilai di sumbu X dan seluruh total nilai di sumbu Y. Nah, lalu N sigma X kuadrat adalah nilai sumbu X yang sudah dikuadratkan. Lalu, sigma X kuadrat itu adalah total nilai X dipangkat 2. Lalu, untuk mencari A, kita akan menggunakan rumus Y bar dikurang B dikali X bar. Y bar adalah nilai total seluruh sumbu X dibagi N. Dan X adalah nilai total sumbu X dibagi dengan N. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini saya mengambil suatu contoh soal, di mana berikut contoh soal yang dapat dipecahkan menggunakan regresi linear sederhana. Data disajikan dalam bentuk tabel, di mana X merupakan umur mobil, sedangkan Y adalah harga mobil. Nah, jadi di sini kita akan mencari hubungan antara usia mobil dengan harga mobil. Dapat dilihat di sini, usia mobil digambarkan dengan X dan harga mobil digambarkan dengan Y. Kita lihat di sini. Di sini ada usia dari mobil, di sini ada harganya. Di sini juga usia mobil dan harganya. Kita lanjut ke penyelesaian. Di sini, dengan hasil tabel tersebut, kita dapat menemukan sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Nah, di situ kita akan mencari B1, di sini B1 dan B0. Ini sama dengan A dan B tadi ya. Karena contoh yang saya ambil ini menggunakan
gambaran yang sedikit berbeda, tetapi hasilnya sama. Dapat diperhatikan contoh berikut. Nah, lalu melalui hasil dari ini, kita akan mendapatkan hasil dari B1 dan B0, yaitu hasilnya ini. Ini hasil dari B1, dan ini hasil dari B0. Lalu setelah kita dapatkan hasil dari B1 dan B0, kita lanjutkan langsung ke rumus yang dasar tadi. Ini dia. Dari rumus tadi, kita masukkan tadi nilai B1 dan nilai B0. Lalu, setelah kita masukkan ke rumus ini, dari hasil estimasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil bertambah 1 tahun, maka harga mobil akan turun sebesar ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum dimengerti, karena sejujurnya saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.